Terima kasih atas kesempatan. Jadi pada saat ini kami akan latihan praktik coaching kasus 2, di mana yang berperan sebagai coach di sini Ibu Jane Suwawa dan sebagai coachee Ibu Emi Sabara. Dan dalam kasus ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi akan hal ini? Selanjutnya kita dengarkan percakapan dari Ibu Jane dan Ibu Emi Sabara. Selamat siang, Ibu. Apakah saya bisa berbicara dengan Ibu? Ya, silahkan. Ada Begini, apa, Emi? Bu, saya punya sedikit masalah dalam pelajaran di kelas, dan saya butuh seseorang yang bisa mendengarkan saya. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu inginkan dari pertemuan atau pembicaraan kita pada saat ini? Saya butuh solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Solusi ya, itu saja? Tidak juga sih, Bu. Saya juga ingin tahu mengapa nilai-nilai saya rendah. Oh, begitu. Baiklah, coba sekarang Emi ceritakan kepada Ibu. Apa yang Emi rasakan sekarang? Saya merasa Ibu Cindy berlaku tidak adil kepada saya. Ibu Cindy berlaku tidak adil kepada Emi. Benar, Bu. Apa yang membuat Emi merasa demikian? Saya merasa tidak nyaman karena Ibu Cindy sering menyindir saya dan beberapa teman saya, Bu. Sebenarnya ada apa sehingga Ibu Cindy menyindir Emi juga beberapa teman Emi? Begini, Bu. Ibu Cindy kan membuka les privat bahasa Inggris dan hampir semua teman di kelas saya mengikuti les tersebut, kecuali saya dan 2 teman di kelas saya. Lalu, tindakan apa yang dilakukan Ibu Cindy yang membuat kamu merasa tidak nyaman, Emi? Saat belajar di kelas, Ibu Cindy sering berkata bahwa yang tidak ikut les itu sombonglah, tidak mau bersosialisasi, angku, dan lain-lain. Saya merasa perkataan itu ditujukan kepada saya. Oh, begitu. Jadi, Ibu Cindy sering menyindir kamu dan beberapa teman yang tidak ikut les privatnya. Iya, Bu. Bahkan saya merasa nilai yang diberikan kepada saya itu sebenarnya bukan nilai saya, Bu. Mengapa Emi beranggapan demikian? Ibu kan tahu, saya sangat menyukai pelajaran bahasa Inggris. Saya selalu belajar dengan tekun, baik di rumah maupun sekolah. Tapi akhir-akhir ini nilai teman-teman yang ikut les lebih tinggi daripada nilai saya, Bu. Selama ini, apa sudah pernah mengatakan alasan Emi untuk tidak ikut les privatnya Ibu Cindy? Belum, Bu. Saya malu. Kenapa Emi merasa malu? Coba ceritakan pada Ibu. Sebenarnya saya ingin ikut les privatnya Ibu Cindy, tapi setiap pulang sekolah saya harus membantu orang tua menjaga kios, Bu.
Oh, begitu. Sekarang Ibu paham sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Ibu Cindy. Masalahnya sebenarnya adalah miskomunikasi. Benar begitu? Benar, Bu. Karena malu nanti diketahui teman-teman. Saya tidak pernah mengatakan hal ini kepada Ibu Cindy. Alasannya mengapa saya tidak ikut les privat. Kira-kira apa yang akan Emi lakukan untuk mengatasi masalah ini dengan Ibu Cindy? Saya berencana untuk bertemu dan berbicara dengan Ibu Cindy. Bagus. Ibu pikir itu adalah ide yang baik. Selain itu, apalagi kira-kira rencananya Emi? Saya harap Ibu Cindy akan mengerti dan dapat memberikan pelajaran tambahan yang dapat saya pelajari ketika saya menjaga kios. Jadi saya dapat belajar sambil menjaga kios. Ibu bangga kepadamu, Emi. Ibu mendukung rencanamu itu. Terima kasih, Bu. Ibu rasa langkahmu sudah tepat. Kapan kira-kira kamu akan bertemu dengan Ibu Cindy? Rencana saya besok saya akan menemui Ibu Cindy di rumahnya dan berdiskusi tentang hal ini. Yang bisa membantu kamu Kalau untuk Ibu melakukan rencanamu tidak ini? keberatan, saya ingin meminta bantuan Ibu untuk memfasilitasi saya berbicara lewat telepon. Bisa, bisa. Nanti sebentar Ibu akan menelpon Ibu Cindy untuk mengatakan maksud dari Terima Emi. kasih, Bu. Saya akan mengajak Maya untuk menemani saya berbicara dengan Ibu Cindy. Pasti Maya dan saya dapat meyakinkan Ibu bahwa alasan kami sebenarnya karena belum bisa mengatur waktu dengan baik. Apa komitmennya Emi supaya bisa mengatur waktu dengan baik? Saya akan berusaha bersungguh-sungguh mengatur waktu antara membantu orang tua dan kewajiban belajar. Nah, Ibu suka dengan semangatmu itu, Emi. Ibu yakin kamu akan bisa mengatasi masalah ini. Tetap semangat ya. Iya, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas masukannya. Sama-sama, Emi. Oke. Ya, terima kasih Ibu Jane Suwawa dan Ibu Emi yang sudah mempraktikkan coaching kasus 2, di mana Ibu Jane Suwawa berperan sebagai coach dan Ibu Emi sebagai coachee. Dan dari lembar ataupun pengamatan yang saya lihat dalam praktek coaching pada saat ini dengan model Tirta, di mana tujuan yang disampaikan oleh coach itu sudah jelas tergambar dalam percakapan yang sudah dilaksanakan pada saat ini, di mana Ibu Emi mengalami masalah dalam pembelajaran di kelas dan butuh untuk bantuan daripada seseorang. Dan Ibu Jane memberikan respon yang sangat baik dengan memberikan menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Emi untuk apa maksud dan tujuan daripada pertemuan pada saat ini. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi masalah juga sudah tergambar dalam percakapan pada saat ini, di mana Emi menceritakan tentang apa yang dia alami kepada Ibu Jane, di mana ia merasa bahwa dirinya itu
disindir oleh beberapa teman karena tidak mengikuti les privat. Selanjutnya, rencana aksi, yaitu coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana daripada coach, yaitu Amy, untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan tergambar sangat jelas di sini, di mana coach memberikan pertanyaan umpan balik, sehingga Amy melaksanakan ataupun merencanakan aksi yang ia akan laksanakan. Dan dia berencana untuk mengikuti les privat, dan selanjutnya dari rencana aksi daripada Amy ini ada tanggung jawab di mana berkomitmen untuk akan berusaha sungguh-sungguh mengatur waktu antara membantu orang tua dan kewajibannya untuk belajar. Dan saya kira semuanya ini sudah menggambarkan bagaimana praktek coaching dalam model Tirta pada saat ini. Saya kira demikian untuk pengamatan saya. Terima kasih.